yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya, dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masih ada ronde kedua, ronde ketiga. Bagi yang sudah lolos passing grade, bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade, mereka punya opsi. Mereka bisa mengikuti registrasi ronde kedua dan ronde ketiga tanpa mengambil tesnya ulang. Tetapi kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, itu juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk punya kesempatan mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi menjadi lebih tinggi. Jadi itu adalah opsi bagi yang lolos passing grade. Tapi kalau dia sudah percaya diri dengan angka sebelumnya dan ingin ikut registrasi ronde kedua, dia tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Ya, itu adalah keputusan dari masing-masing guru honorer. Ini soalnya itu, kualitas soalnya itu sama, tapi soalnya berbeda, gitu ya. Maka kita buat sekian set soal, dan itu diukur, dikembangkan oleh profesor yang diketuai oleh seorang profesor pengembangan instrumen dari UPI. Dari situ soalnya diacak sedemikian rupa dengan tingkat kesukaran dan bobot. Yang satu set untuk tahap 1, satu set tahap 2, satu set tahap 3 itu sama. Karena sebenarnya penempatan sekolah negeri swasta itu kan tidak membedakan kepintaran, kan mereka tuh rata-rata saja. Tapi hanya beruntung dia di sekolah negeri, yang lain di sekolah swasta. Nah, kalau pada punya passing grade, maka passing grade ini akan dibawa di berikutnya. Bisa ikut, bisa tidak tes. Karena kalau yakin, oh aku tinggi kok, nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya saya pengen nyoba lagi, passing grade-nya itu akan diperhitungkan yang paling tinggi. Jadi akan diperhitungkan lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Seleksi yang kedua, ya. Nah, seleksi yang kedua ini selain THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, mulai ada guru swasta, ya, guru swasta. Tetapi bisa mengikuti di tes 2 itu jika formasi dari tes 1 itu masih ada yang belum terisi. Ya, jadi formasi di tes seleksi kompetensi 1 yang belum terisi bisa dipilih nanti oleh peserta kategori 3 dan 4, yaitu guru swasta dan lulusan PPG itu di seleksi kompetensi 2. Nah, khusus untuk guru lulusan PPG itu hanya bisa melamar di mana dia domisili, di mana dia berdomisili. Misalkan lulusan PPG itu dia berdomisili di Kota Bandung, maka dia hanya boleh mengikuti seleksi P3K formasi yang ada di Kota Bandung, khusus untuk lulusan PPG. Karena nanti verifikasinya akan langsung berdasarkan NIK, ya, nomor induk kependudukan. Jadi tidak bisa lulusan PPG yang belum mengajar, ya, yang tadi kategori 4 itu keluar daerah, ya, tetapi di daerahnya. Nah, ini pengususan, pengecualian. Nah, ketika seleksi kompetensi 2 itu selesai dilaksanakan, terus masih ada yang yang belum lulus, itu masih bisa mengikuti di seleksi kompetensi ketiga jika ada formasi yang masih belum terisi. Jadi syaratnya formasi yang belum terisi. Jadi Bapak dan Ibu kuncinya berjuang harus bisa melewati ambang batas atau passing grade, yang mana aturannya akan disampaikan kemudian oleh BKN, ya. Nah, seleksi kompetensi 3 ini baru boleh lintas wilayah dan lintas kewenangan. Dalam arti untuk yang SMA, SMK, jika ada formasinya di jenjang SMP, ya, itu bisa, ya, memilih formasi di jenjang SMP, ya, sesuai dengan bisa serdiknya ataupun kualifikasi akademis S1-nya, ataupun bisa lintas wilayah ke yang lainnya. Jadi diikuti seleksi
kompetensi kedua, ya, dengan yang lebih banyak lagi bertambah. Seleksi kompetensi 2 yaitu peserta 1 dan 2 yang belum, ya, memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan di seleksi kompetensi 1, ya, di seleksi kompetensi 1 di sini, ya. Peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar ke instansi lain, jadi tetap masih di satuan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademisnya atau sesuai dengan serdiknya. Nah, peserta kategori 4, nah ini yang tadi syaratnya yaitu lulusan PPG, ya, fresh graduate yang telah memiliki sertifikat pendidik itu wajib, ya, memilih satuan pendidikan sesuai dengan domisilinya. Jadi kalau domisilinya ada di Kabupaten Serang, ya dia hanya bisa mengikuti formasi di Kabupaten Serang. Nah, terus nanti akan diambil nilai terbaik, ya, pada kompetensi 1, 2 selama peserta mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Misalkan guru SD, kualifikasi ijazah guru SD, dia mengikuti seleksi kompetensi 1 mencapai ambang batas, ikut lagi karena belum berhasil, ya, lolos, maka dia ikut di seleksi kompetensi 2 masih di formasi yang sama, maka nilainya itu nanti akan diambil nilai tertinggi dari ambang batas, ya, itu. Jadi antara nilai 1 dan 2 itu akan diambil nilai tertinggi Bapak dan Ibu. Jadi dengan catatan formasi yang dipilihnya sama, jabatan yang dipilihnya sama, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu seleksi kompetensi yang ketiga itu jika ini boleh diikuti, ya, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi. Jadi syaratnya, kata kuncinya apa? Masih belum terisi. Bagaimana jika di seleksi kompetensi 1 formasinya sudah terisi? Ya tidak akan dibuka lagi untuk formasi di seleksi kompetensi 2. Terus di seleksi kompetensi 3, jika di seleksi kompetensi 2 ini sudah terisi juga, ya, maka tidak bisa, ya, memilih formasi di seleksi kompetensi 3. Jadi peluangnya itu semakin berat, ya, untuk seleksi ini juga harus faktanya memang seperti itu, baik itu seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3, karena syarat dan ketentuan berlaku. Ya, untuk kategori 3 dan 4 pesertanya kan guru swasta, guru yang mengajar di sekolah swasta itu kan baru bisa ikut di seleksi kompetensi 2, memilih formasinya juga, termasuk lulusan PPG. Lulusan PPG itu selain mulai bisa memilih formasi di seleksi kompetensi 2, juga ada syarat wajib, ya, melamar instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, ini yang ketiga. Dan bagi setelah dilaksanakan 3 rangkaian seleksi kompetensi 1, 2, dan 3 masih ada formasi yang kosong, ya, maka tidak akan dilaksanakan lagi seleksi, tetapi akan secara by system itu sesuai dengan passing grade atau ambang batas yang diraih oleh peserta. Jika peserta yang ikut di seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, seleksi kompetensi 3 di formasi yang sama terus ambang batasnya, maka nilai yang diambil adalah nilai bahwa Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan di atas itu. Dan itu ada 2 elemen. Yang pertama adalah bagi guru-guru dengan usia di atas 50 tahun, kita memutuskan dan Panselnas memutuskan untuk memberikan 100% jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Jadi untuk yang usia 50 tahun otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Dan juga untuk yang usia di atas 50 tahun kita memberikan nilai tambahan 10% dari aspek manajerial sosiokulturalnya dari nilainya. Jadi ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi yang usia di atas 50 tahun. Kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru-guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan satunya lagi untuk semua peserta seleksi, kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal
kompetensi teknis. Jadi banyak sekali guru-guru honorer menilai dan menyuarakan aspirasinya ke saya setelah saya datangin di berbagai macam daerah bahwa nilai kompetensi teknisnya ini cukup sulit tesnya, jadi kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan afirmasi bonus poin 10% untuk bagian kompetensi dari tesnya. Dilihat dari jumlah formasi yang tersedia, maka formasi yang belum terisi untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga nanti adalah sebesar 149.336. Jadi yang diperebutkan untuk tahapan kedua dan tahapan ketiga sebesar 149.336. Kami di Panselnas masih mendiskusikan apakah sisa 500.000 sisanya dari 1 juta kuota itu akan dapat dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya, karena ini sebetulnya diberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang belum mengajukan formasi untuk ketika guru, tapi itu masih dalam diskusi di Panselnas. Jadi kami masih memperjuangkan agar sisa dari 1 juta guru itu bisa juga tetap diberikan. Nah, yang akan ditandingkan pada tahapan kedua dan ketiga sejumlah 149.336 tersebut. Nah, formasi yang itu 326.000 dan ada formasi kosong sebesar sekitar hampir 180.000. Nah, formasi kosong ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Nah, ini kita baru mendapatkan datanya. Ini sangat penting sebenarnya bahwa ada data formasi yang kosong ini. Contohnya di daerah Nias Utara, Halmahera, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku, ya. Jadi banyak dari area-area ini yang membuka formasi tapi tidak mendapatkan pelamar. Jadi ini tentunya jadi PR kita, bagaimana kita akan memastikan bahwa lebih banyak guru yang berminat untuk mengisi kekosongan-kekosongan di daerah-daerah yang terpencil ini, ya. Kita lihat variasinya dari setiap daerah sangat besar ini, yang mengisi formasi. Itu yang dicat di sebelah kanan itu, di mana yang biru itu yang formasi yang terisi ya, dan yang merah itu formasi yang sisa.